Sintesis metil salisilat. Metil salisilat itu apa ya? Metil salisilat atau oil of wintergreen merupakan senyawa aromatik yang umum ditemukan pada tumbuhan, terutama spesies dari genus Gaultheria atau yang lebih dikenal sebagai gandapura. Metil salisilat memiliki banyak kegunaan, salah tiganya sebagai flavoring agent, pelarut, dan bahan baku obat. Sintesis metil salisilat dapat dilakukan melalui beberapa rute atau reaksi, salah satunya via tandem transesterifikasi-esterifikasi Fischer dari aspirin. Ini dia sintesisnya, gimana ya? Berikut merupakan alat-alat yang digunakan. Berikut merupakan bahan-bahan yang diperlukan. Langkah kerja meliputi preparasi campuran reaksi, reflux, dan isolasi senyawa. Preparasi campuran reaksi, yaitu tahap preparasi. 3 tablet aspirin komersial ditimbang pada selembar kertas perkamen yang telah ditarik. Kertas perkamen dilipat hingga menutupi tablet, kemudian tablet dihancurkan dengan alu. Serbuk yang diperoleh dipindahkan ke dalam conical vial 5 ml dan ditambahkan 3,5 ml metanol menggunakan syringe 5 ml tanpa jarum. Vial ditutup dan dikocok dengan keras selama setidaknya 1 menit. Pipet filter disiapkan dengan menempatkan sumbat kecil dari kapas ke dalam pipet disposable. Berikut panduannya. Kapas dimasukkan ke dalam pipet disposable, kemudian ditekan menggunakan kawat hingga memadat di ujung pipet. Berikutnya, campuran yang agak keruh diambil dari vial menggunakan pipet pastur, lalu disaring melalui pipet filter ke dalam conical vial. Berikut panduannya. Pipet pastur meneteskan cairan yang agak keruh melalui pipet filter ke dalam conical vial, sehingga campurannya tersaring. Tahap berikutnya merupakan reflux, yaitu tahap reaksi. Spin fan ditempatkan ke dalam vial dan ditambahkan 0,3 ml asam sulfat pekat menggunakan syringe 1 ml tanpa jarum. Perlengkapan reflux disiapkan dengan memasangkan water jacketed condenser pada vial. Berikut panduannya. Setelah dipasangkan water jacketed condenser, perangkatnya dipasangkan pada statif dan klem sehingga terjaga. Dipasangkan juga pada termometer. Campuran dipanaskan dengan reflux sambil diaduk pada oil bath di atas hot plate selama 90 menit. Reaksi yang terjadi yaitu tandem transesterifikasi-esterifikasi Fischer. Reaksi transesterifikasi mengubah aspirin menjadi asam salisilat, kemudian dilanjutkan dengan esterifikasi Fischer yang mengubah asam salisilat menjadi metil salisilat. Reaksi dilakukan secara one pot atau tandem, yaitu dengan menjalankannya sekaligus di bawah reflux. Reaksi ini menggunakan reagen metanol dan katalis asam sulfat. Setelah 90 menit, vial dikeluarkan dan dibiarkan dingin di suhu ruangan. Berikutnya merupakan isolasi senyawa, yaitu tahap isolasi. Isi dari conical vial dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf menggunakan pipet pastur dan dicampurkan dengan 5 ml larutan natrium karbonat jenuh menggunakan syringe 5 ml tanpa jarum. Campuran diekstraksi dengan menggunakan diklorometana 5 ml. Berikut panduannya. Pada tahap ekstraksi terjadi 2 lapisan pada conical vial, di mana yang kita ingin peroleh yaitu lapisan bawahnya, yaitu lapisan diklorometana. Lapisan diklorometana berada di bawah karena lebih dense atau lebih berat daripada lapisan air. Cara mengambilnya dengan pipet pastur, dimasukkan ke dalam conical vial pada bagian bawahnya dan cairannya ditarik. Lalu dipisahkan sedemikian rupa sehingga kedua layer terpisah. Berikutnya, lapisan organik atau lapisan bawah yang diperoleh ditempatkan kembali ke dalam tabung Eppendorf kosong,
lalu dicampurkan dengan 5 ml larutan natrium bikarbonat jenuh menggunakan syringe 5 ml tanpa jarum. Ekstraksi kedua kembali dilakukan menggunakan diklorometana 5 ml seperti pada prosedur sebelumnya. Lapisan organik atau lapisan bawah yang diperoleh kemudian ditempatkan ke dalam gelas beker 25 ml yang telah ditimbang sebelumnya. Lalu dikeringkan dengan menambahkan dan mengaduk sedikit natrium sulfat anhidrat ke dalamnya. Spatula dan batang pengaduk dapat digunakan pada prosedur ini. Berikutnya, saat larutan tidak lagi keruh, larutan dipanaskan di atas hot plate di lemari asam untuk menguapkan pelarutnya, yaitu diklorometana. Ketika volume cairan tidak lagi berubah, pemanasan dihentikan dengan memindahkan gelas beker dari hot plate. Gelas beker ditimbang kembali untuk menentukan massa produk metil salisilat. Produk metil salisilat kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometer IR. Berikut merupakan spektrum IR dari metil salisilat menurut literatur. Interpretasinya, ikatan C double bond O dengan hidrogen bonding stretching pada bilangan gelombang teoritis 1740 sampai 1715 cm²-1. Keterangannya, ketika ikatan hidrogen intramolekul hadir, C double bond O bergeser ke frekuensi yang lebih rendah. Dapat dilihat pada spektrum bahwa ikatan C double bond O hadir pada bilangan gelombang di bawah 1700. Kemudian ikatan C double bond C aromatik stretching pada 1600 sampai 1450 cm²-1. Keterangannya sesuai dengan spektrum. Lalu CH stretching pada 3000 sampai 2850 cm²-1. Keterangannya sesuai dengan spektrum. Dan OH dengan hidrogen bonding stretching pada 3400 sampai 3200 cm²-1. Keterangannya sesuai dengan spektrum. Pertanyaan praktikum. 1. Mengapa reflux dijalankan dengan ujung atas kondensor terbuka? 2. Jelaskan kegunaan larutan natrium bikarbonat jenuh dan diklorometana saat ekstraksi pada proses isolasi senyawa. 3. Jelaskan apa yang terjadi pada penambahan natrium sulfat anhidrat hingga membuat kekeruhan larutan hilang. Berikut referensi yang saya gunakan.